Ya, perkenalkan, nama saya Arga Safetiar, biasa dipanggil Arga. Saya memiliki usaha di bidang budidaya ikan hias, yaitu lebih tepatnya ikan gapi. Tapi tidak cuma ikan gapi, ada juga ikan moli sama ikan pelati. Ya, masih sekelas ikan live bearer. Untuk nama usaha saya bernama Fortuna Farm yang bertempat di Jalan Tomat nomor 61 RT 02 RW 09 Dukuh Sindoarjo, Ngaglik, Sleman. Jadi tepatnya berada di Sleman, Yogyakarta. Kalau untuk apa saja yang ada di farm saya, sementara saya ada beberapa jenis gapi, dari mulai jenis Black Moscow, terus Bluegrass, Albino Sky Blue, terus Albino Snakeskin Metal Redless, terus ada Red Blonde Double Sword, Half Black White, terus ada Metal Snakeskin Bluegrass, Red Dragon, dan masih ada lagi. Kalau untuk jenis ikan pedang atau pelati ada Variatus Sunrise Hyphin, terus Blood Red Firecracker, sama Blood Red Layer Tail Hyphin. Kalau moli sementara cuman Golden Black. Kalau awal bermula ingin berternak gapi itu, semula saya memang sudah hobi aquascape ya. Jadi saya suka ya semacam ikan-ikan hias gitulah. Tapi pertama saya juga belum mengenali gapi, karena pertama dulu tuh saya masih koki mungkin ya, ikan koki sama neon tetra yang kecil-kecil itu. Nah, tahu gapi itu setelah ada seseorang yang dia kayak bikin aquascape kecil-kecilan terus diisi ikan gapi. Ya waktu itu masih jenis gapi cendolan lah, tapi menurut saya itu kayak udah keren gitu ikan gapi. Nah, setelah saya kulik lebih dalam lagi, ternyata ikan gapi ini prospek bisnisnya cukup besar ya, dan segi kayak kolektornya itu juga banyak. Tapi kalau bicara tentang bisnis sebenarnya nggak juga ya, karena untuk mendalami ikan gupi ini harus kayak ya dimulai dari hobi dulu. Jadi kita harus suka dulu sama ikan gapi ini, baru bisa terjun lebih dalam ke dunia ikan gapi. Mungkin kayak gitu awal mulanya. Kalau jenis harga dimulai dari yang paling murah, saya ada jenis cendolan mungkin ya, jenis cendolan yang buat di store ke toko-toko ikan hias itu ya paling berkisar harga 500 sampai 2000 lah per ekornya. Jadi biasanya permintaan dari toko ikan hias itu langsung minta 100 sampai 200 ekor gitu. Kalau untuk yang jenis kualitas untuk dijual per pasang jantan betina, dari mulai harga mungkin 40.000 ya Albino Sky Blue, tapi itu masih usia remaja. Kalau usia induk Albino Sky Blue saya jual kisaran harga 70.000 sampai 100.000. Terus jenis lainnya ada Albino Metal Redless. Nah, itu jenis yang mungkin paling mahal di farm saya ya, berkisar harga 150.000 per pasangnya. Dan untuk kenapa ikan gupi tersebut bisa berharga mahal ya, mungkin karena kualitas ya. Kan kalau kita bedakan ikan gupi itu ada beberapa grade. Nah, kalau grade paling biasa itu dia bisa dikata cendolan, itu dia nggak punya corak atau nggak punya motif yang spesifik. Jadi dia benar-benar nggak ada jenis ya, makanya disebut cendolan. Nah, kalau kenapa yang kualitas bisa berharga mahal, itu karena mungkin dari segi corak sampai ya mungkin ekor, form dan lain-lain ya. Karena semakin bagus corak, ekor dan bodinya si ikan gupi tersebut, maka akan semakin mahal juga harga jual ikan gupi tersebut. Jadi kalau dikata kisaran harga itu bermacam-macam, dari sampai yang murah sampai yang bahkan sampai jutaan pun juga ada. Kalau untuk
pemasaran ikan-ikan cendolan saya setorkan ke toko ikan hias terdekat di daerah rumah saya. Itu kebetulan ada beberapa toko ikan hias yang udah sering ke farm saya buat ngambil yang ikan-ikan reject lah istilahnya. Kalau untuk yang ikan-ikan kualitas biasanya saya lebih sering posting di grup Facebook ya, atau grup-grup WhatsApp. Itu kan ada banyak banget ya dari berbagai kota di seluruh penjuru Indonesia mungkin. Nah itu saya gabung satu-satu, terus ya biasa saya posting saat-saat jam-jam, mungkin jam-jam istirahat kantor atau jam-jam santai gitulah. Saya posting beberapa pasang ikan gitu, atau saya juga lewat Instagram mungkin diposting. Itu juga itu cukup menarik minat dari pembeli dari luar kota mungkin. Kalau untuk yang langsung datang ke farm juga banyak, mungkin dari sekitaran Jogja atau Sleman lah, yang deket-deket tuh bisa langsung ke farm. Tapi kalau untuk sementara waktu ini penjualan lebih banyak ke luar kota, mungkin daerah Semarang, Surabaya, Bandung, Bogor, dan bahkan kemarin itu saya kirim sampai ke Lampung dan Palembang. Kalau perawatan ikan gupi tersebut sebenarnya bisa dikata gampang-gampang susah ya. Kalau untuk jenis albino itu kan banyak orang bilang kalau yang jenis albino itu susah buat perawatan dan diternakan. Ya ada benarnya juga. Yang penting kita itu yang pertama harus mengetahui kualitas air di rumah kita. Jadi sebelum kita memelihara ikan gupi, kita harus tahu kualitas air di rumah kita tersebut apakah baik atau tidak. Karena jika tidak baik, tentu itu akan mempengaruhi dari mungkin kesehatan ikan gupi ya, atau ya imunitas tubuh lah. Jadi dia gampang sakit-sakitan dan mungkin kena penyakit yang lainnya. Terus untuk yang kedua, kita kalau ingin memberi pakan itu hindari menggunakan pakan hidup ya. Ya sebenarnya boleh-boleh aja, cuman ada beberapa kayak cacing sutra atau kutu air yang ditangkap langsung dari alam itu kan itu membawa penyakit, dan itu bisa membuat si ikan gupi tersebut terkena penyakit. Nah, jadi kita harus memperhatikan dari segi pakan juga. Terus lalu untuk perawatan yang lain mungkin kita harus sering-sering, ya nggak sering juga, minimal 3 hari sekali lah untuk sifon atau ganti air itu. Kalau nggak disifon kan kotoran itu menumpuk di dasar akuarium ya, atau tempat pembesaran itu. Nah, itu nanti akan menjadi amonia yang tentu akan menimbulkan penyakit bagi si ikan gupi. Dan itu juga nggak berlaku untuk gupi sih, sebenarnya untuk semua ikan bisa juga gitu. Terus untuk selanjutnya pemberian obat mungkin. Kalau setelah ganti air itu biasanya saya sendiri memberikan sedikit atau setengah sendok makan garam ikan, terus 3 tetes methylene blue. Nah, itu saya rasa cukup untuk membuat ekosistem yang baik lah, supaya si ikan gupi tersebut tidak terserang penyakit. Dan bisa juga mungkin diberi EM4 probiotik itu atau oksigenik ya, yang sering teman-teman pakai mungkin. Kalau kendala yang pernah saya alami sampai detik ini sih, kalau penyakit yang susah disembuhkan itu ya mungkin finrut ya. Itu kan kayak istilahnya kayak coronanya gupi. Jadi kalau misal satu tank itu ada 20 ekor. Nah itu satu kena finrut, kalau nggak segera di karantina atau disendirikan itu bakal satu tank itu kena semua nanti. Jadi untuk kendala yang paling susah mungkin finrut ya. Untuk kedua mungkin dari kalau perubahan suhu yang drastis atau perubahan biasanya kayak dari musim panas ke musim hujan itu kan kayak itu tuh banyak ikan gupi yang mungkin terkena penyakit kayak jamuran. Nah itu yang utama jamuran itu kita harus bisa antisipasi ya dengan memberi itu garam ikan ke dalam air akuarium tersebut, karena garam ikan itu sendiri juga dapat membunuh bakteri-bakteri jahat ya mungkin untuk si ikan gupi tersebut. Kalau kendala lainnya lagi, kalau ikan gupi itu dia tuh sebulan bisa melahirkan 2 kali. Nah itu kalau misal kita nggak punya wadah atau tempat pembesaran yang cukup, itu kita akan kerepotan buat itu kayak memijahkan induknya saat mau melahirkan itu ya. Jadi kita harus punya banyak tempat gitu biar si ikan gupi tersebut dapat melahirkan dengan normal lah. Karena kalau kita biarkan terus di tank dia hamil keluar anaknya itu kan, karena ikan gupi itu
ada ya apa namanya kayak kanibal gitu, jadi dia bisa memakan anak-anaknya. Itu mungkin kendala yang kita harus punya ya, punya tempat yang banyak untuk wadah burak. Kalau untuk usia siap jual itu sebenarnya 2,5 bulan sampai 3 bulan 4 bulan lah. Jadi dari pertama melahirkan, kan ikan gupi ini melahirkan ya, jadi dia langsung keluar anak, langsung dia bisa berenang. Itu dari dimulai 0 hari kita harus menunggu sampai 2,5 bulan atau 3 bulan untuk siap panen. Nah, nanti sebelum memasuki usia 3 bulan kita akan memasuki usia 1 bulan pertama, itu sortir jantan dan betina. Jadi di usia 1 bulan kita harus memisahkan ikan gupi jantan dan ikan gupi betina supaya tidak melakukan perkawinan dini, karena kalau melakukan perkawinan dini itu akan merusak genetik ya. Jadi dia kayak udah nanti bakalnya genetiknya nggak stabil dan anaknya pun akan menurun kualitasnya. Terus di bulan kedua memasuki 2 bulan itu kita sortir kualitas. Jadi misal ya satu indukan betina itu bisa mengeluarkan 50 ekor burayak sampai 100 ekor lebih. Nah, itu dari total ekor yang dilahirkan si induk gapi. Biasanya kan nggak semuanya itu bisa apa ya, kayak bisa jual. Mungkin dari misal 50 ini kita ambil yang kualitas itu mungkin hanya dapat 5 sampai 7 pasang lah. Jadi ntar yang sisanya itu biasanya reject-rejectnya itu ikut ditempatkan khusus untuk dikirim ke toko ikan hias. Kalau yang berkualitas sendiri biasanya setelah usia 2,5 bulan itu sudah ditempatkan di akuarium, sedangkan yang kualitas biasa itu biasanya masih saya taruh di styrofoam atau di kolam. Dan setelah siap jual usia 3 bulan, biasanya kan kalau pembeli itu dia ada yang minta usia yang siap induk atau siap brol lah istilahnya, siap melahirkan. Jadi sebelum 3 bulan itu juga ada yang sudah saya satukan jantan betina di dalam tank, biar nanti kalau ada pembeli yang pengen beli yang udah siap brol atau siap melahirkan, tinggal ambilkan saja. Tapi juga nggak jarang pembeli yang beli usia 2,5 bulan atau juve, ya mungkin karena mereka masih ingin merawat atau ya kan karena harganya juga lebih murah ya. Jadi untuk menyiasati harga yang lebih mahal, mereka juga beli yang juve, itu juga banyak. Tapi untuk pembelian juve saya ada minimal pembelian 3 pasang untuk yang juve. Sebenarnya saya hitungannya masih pemula ya, masih belum lama. Kalau untuk akhir-akhir ini mungkin dari bulan November ini ya, November awal sampai sekarang ini saya mencapai mungkin sekitar 3,5 juta lebih lah, 3,5 juta lebih itu bersih. Kalau dari awal mula berternak sampai mungkin sekarang ya, dari awal-awal dulu tuh paling sebulan itu cuman 100.000, 300.000, nah, tapi kan lama-kelamaan kita juga mungkin cari relasi ya, cari teman yang kenal sana sini dan suka ikan gapi. Dan kebetulan saat pandemi kemarin itu permintaan ikan gapi juga semakin melejit karena mungkin ya itu tadi, karena orang banyak di rumah, jadi mereka juga banyak yang beli. Nah, itu sampai stoknya itu habis-habisan dan udah nggak sisa ya, jadi masih tinggal burayak dan nunggu sekitar 3 bulan lagi gitu, sampai akhirnya untuk akhir-akhir bulan ini ya sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Bagi teman-teman yang ingin memelihara gapi sebenarnya gampang ya, cukup yang penting tuh kita punya akuarium, dan kalau semisal di aquascape juga bisa ya. Kita yang utama kalau semisal tidak ingin mengejar kualitas ya bisa dengan grade-grade yang murah dulu, mungkin untuk hiasan saja itu juga bisa beli yang murah-murah.
Tapi kalau semisal teman-teman pengen yang udah pengen terjun ke breeder gapi, ya saran saya langsung beli yang indukan berkualitas lah, atau mungkin yang biasa dulu nggak apa-apa buat belajar. Nah, setelah nanti paham kan mungkin 1-2 bulan itu juga bisa ya, sambil melihat apa ya, kayak oh kayak gini toh ikan gapi ternyata ya. Mungkin dari situ kita juga bisa beli ikan yang berkualitas untuk nanti diternakan dan menghasilkan uang ya dari gupi itu. Tapi sebenarnya kalau mau berternak gapi itu kita jangan mengincar cuan dulu ya, jangan mengincar kayak wah ternak gapi ini sekarang lagi booming ini ya. Kita jangan seperti itu, karena kalau kita berpikir seperti itu sebenarnya itu malah akan menjebak diri kita. Kalau semisal kita nanti mengalami kejadian-kejadian yang nggak diinginkan, kayak contohnya semisal kan kita masih pemula nih, belum begitu paham cara merawat ikan gapi. Nah nanti tahu-tahu jalan 1 bulan sampai 2 bulan itu semisal kena finrut semua lah, kena penyakit, kan itu nanti juga bakalnya misal dari 50 ekor tuh bisa habis semua kalau nggak tahu cara penanganannya. Nah, jadi kalau ingin berternak gapi itu sebaiknya harus kita pahami dulu. Kita harus kayak ya seperti hobi lah, kita harus mencintai, kayak menyukai ikan gapi sendiri. Karena kalau kita sudah menyukai ikan gapi, nah kan kita pasti paham cara-cara dan apa saja yang harus dilakukan kalau semisal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi sebelum berternak gapi, saran saya lebih baik memperdalam dulu ilmu tentang ikan gapi. Jadi jangan langsung memikir cuan atau untung dari ikan gupi tersebut. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika dirasa channel Pemuda Desa TV ini cukup mengedukasi.